kemudian kita tunggu apakah betul untuk sekolah itu apakah SSP atau apapun gitu, dan kemudian juga menjadi Kapolres, jadi Kapoltabes atau Kapolda itu tidak lagi store duit ya ke atasan. Ini mesti kita kawal terus ya. Dan sekarang ini gampang kok, biasanya kayak ini kan banyak muncul bocoran-bocoran gitu. Ya itu semuanya jadi bocor, dan yang terakhir saya baca bocoran Omnibus Law yang lagi disebutkan tadi, bahwa ternyata memang itu agak lucu juga, kita lolos itu memperhatikan bahwa ada aturan untuk tidak lagi mempidana orang yang ijazah palsu misalnya. Yang nggak bisa dong, itu tetap bisa ada pidananya karena dia memalsukan ijazahnya itu untuk kepentingan jabatan publik, itu pidana juga. Kalau seseorang memasukkan ijazahnya untuk kawin pacarnya ditipu, itu penipuan biasa aja tuh. Kenapa percaya bahwa cinta itu dasarnya adalah A+ di dalam mata kuliah Pancasila, kan enggak begitu kan. Tapi ini yang kota Pak Jokowi yang orang akhirnya hubungkan, jangan-jangan ada prediksi bahwa akan ada pengadilan, maka Omnibus Law disiapkan dulu payung hukumnya. Itu jadi kecurigaan itu berlanjut. Selama Pak Jokowi juga ada dalam wilayah keraguan-raguan untuk datang menunjukkan bahwa ini ijazah saya. Kan Pak Jokowi warga negara yang dipanggil oleh pengadilan, bukan sebagai presiden kan. Pada waktu itu tuh, sekarang dia presiden tentu. Ada semacam imunitas. Iya, tapi dulu waktu mendaftar di KPU kan dia belum presiden kan. Jadi kita hormati juga pendapat publik yang menganggap Pak Jokowi harus tiba di pengadilan sebagai warga negara, bukan sebagai kepala negara. Ini yang menarik, ternyata datangnya rumusan itu dari pemerintah. Kenapa? Karena saya anggota DPR memprotes soal ini gitu ya. Dan menurut saya menjadi menarik karena biasanya kan selama ini anggota DPR apapun undang-undang RUU yang diajukan oleh pemerintah itu kan pasti langsung disetujui oleh DPR. Tapi kali ini DPR mulai menyatakan suaranya memprotes soal undang-undang ijazah palsu. Dan kemudian saya juga berpikir, loh kok makin banyak suatu kebetulan yang terjadi ya? Masa iya sih kebetulan terlalu banyak gitu? Ya karena peristiwa ini kan ujung pangkalnya nggak jelas tuh. Tiba-tiba komunitas SMP Jokowi SMA itu bikin reuni, itu ujung pangkalnya apa? Ini kan soal dipanggil pengadilan. Jadi kita menghormati justru proses of law-nya tuh. Nah kalau DPR bereaksi ya mungkin ada sesuatu yang juga melibatkan kepentingan dia tuh. Tetapi sekali lagi kan ijazah itu adalah dokumen negara, dikeluarkan oleh negara kan. Jadi kalau semua orang bisa palsuin ijazah, ya buat bisnis buat apapun, itu artinya hak negara untuk menjaga, ya sebut aja menjaga undang-undang atau administrasinya kan kacau kan. Kan memasukkan ijazah sama dengan memasukkan uang, karena dua-duanya punya fungsi transaksional gitu. Anda pemirsa mungkin menilai bahwa ya itu banyak juga kursus yang iya, tapi kalau kursus itu dikeluarkan secara privat aja kan. Ya, apa namanya, kursus-kursus korporasi. Tapi ini ijazah yang menandakan seseorang pernah diasuh oleh negara. Jadi yang pernah diasuh negara nggak boleh menipu negara. Nah kalau dia bikin ijazah palsu, dia bukan menipu warga negara lain, dia menipu negara, itu masalahnya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini masalah lain Pak. Ya. Ini sedang ramai masalah ini Pak, masalah ijazah palsu Pak, ijazah palsu. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama ya, apakah benar itu bahwa undang-undang yang menghukum itu, saya dengar itu sudah dirubah, ya, bahwa ini tidak melanggar ya. Termasuk yang kedua itu sepertinya ini juga dari pihak presiden sendiri, ini seperti mau merekayasa juga Pak itu. Merekayasa bagaimana supaya selamat juga gitu. Walaupun sekarang sedang dalam gugatan ya. Kalau Bapak ini sebenarnya arahnya kemana Pak ini? Ini presiden ini kok sepertinya justru tidak mendukung kepada hukum-hukum yang positif yang akan mengarah kepada kebaikan, tapi justru sebaliknya. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, ini kan aneh juga Pak Arus ya, karena kan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law ya, itu menyatakan bahwa yang menggunakan ijazah palsu tidak akan dihukum. Saya nggak tahu persis pasalnya dan bunyinya gitu, tapi sudah kita bacalah. Dan itu tidak pernah kita pelajari. Karena apa? Karena undang-undang itu, Omnibus Law itu kan kumpulan undang-undang ya, untuk katanya menyederhanakan gitu. Lalu sampai 1000 halaman waktu itu. Sebenarnya undang-undang ini sudah istilahnya itu sudah tidak lagi konstitusional. Karena
tahun 2020 MK setelah diajukan judicial review udah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak inkonstitusional dan diberikan perbaikan selama 2 tahun. Gitu. Ini kan nggak ada perbaikan selama 2 tahun ini. Artinya sudah tidak bisa dipergunakan. Nah ini harus dicatat lah ini. Masyarakat harus, menurut saya juga buruh demo segala macam harusnya demo udah menyatakan bahwa tidak lagi mengikuti undang-undang itu, ya kan? Karena itu sudah inkonstitusional sesuai dengan keputusan MK. Orang kan lupa. Nah ini ada batasan 2 tahun. 2020 ya batasnya 2022 kan. Artinya itu sudah tidak berfungsi. Ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan tidak konstitusional. Harus ada perbaikan. Tapi kan nggak ada perbaikan. Nggak ada pasal-pasal itu diolah lagi oleh DPR, DPR segala macam. Ya bukan DPR ya. Bukan DPRD tapi DPR RI kan. Tidak ada pembahasan itu. Ya. Jadi saya menghimbau juga kepada ahli-ahli tata negara itu harus menyatakan bahwa undang-undang itu batal. Nah terkait dengan masalah ijazah palsu, dulu memang ada ketentuan bahwa ijazah palsu hukumannya 5 tahun. Ya, tetap harus kita gunakan itu. Kalau undang-undang Omnibus Law itu sudah dinyatakan inkonstitusional dan sudah melewati batas 2 tahun. Menurut itu 2 tahun itu harus diperbaiki dengan batas itu. Kalau tidak diperbaiki ya udah inkonstitusional, tidak lagi berlaku gitu. Ya. Lalu kembali ke ijazah palsu oleh Jokowi sebenarnya kan sangat sederhana, ya kan? Solusinya sederhana gitu. Sangat sederhana sekali. Ya pembuktiannya juga sangat sederhana. Ya tunjukkan saja yang digugat itu oleh siapa Bambang Tri dan lawyernya Ahmad Sinudin dengan Egy Sujana. Itu adalah ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini tinggal dilihatkan aja, tinggal dibuktikan aja, dibawa ke pengadilan, selesai itu. Bener nggak ada? Nah permasalahannya sampai sekarang kan adanya cuma bantahan-bantahan dari rekan-rekannya. Ya ada reuni yang mendadak diadakan, direkayasa segala macam. Terus ada pernyataan-pernyataan kan. Itu tidak bernilai kalau kita negara hukum, karena itu udah masuk di ruang pengadilan. Nah, pengadilan ini yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak, ya. Tapi tidak cuma teman-temannya, bisa saja teman-temannya punya yang asli, ya kan? Tapi apakah juga punya yang asli? Kan itulah yang dipertanyakan, itulah yang harus dibuktikan. Tapi sayangnya pada saat sidang pertama itu kan jadi manjang, ya istilahnya akhirnya diketok oleh hakim mau ditunda karena tidak adanya legal standing terhadap perwakilan itu. Jokowi misalnya tidak memberikan surat kuasa karena dia nggak datang memberikan surat kuasa, yang datang cuman jaksa kan. Aneh juga, jaksa itu kan wakil negara. Jokowi yang ijazahnya kan bukan masalah kenegaraan, masalah pribadi dia yang menggunakan ijazah palsu. Jadi dia harus ditunjuk lawyer juga atau siapapun oleh surat kuasa yang dia tanda tangani sendiri, bukan oleh Mensesnek, bukan oleh lembaga-lembaga negara. Karena yang dimasalahkan oleh penggugat ini adalah pribadinya Jokowi, bukan negara atau bukan presiden gitu. Tidak ada kaitannya dengan jaksa, tidak ada kaitannya dengan seknek dan segala macam. Ya. Lalu tentunya yang saya dengar ada kekecewaan supaya dari katakanlah KPU udah mewakili gitu. Tapi juga nggak ada surat kuasa kalau nggak salah ya. Lalu juga DPR yang digugat, lalu juga Depdikbud sekarang. Depdikbud ya. Itu juga tidak punya surat kuasa. Ini sayang banget gitu. Jadi berkepanjangan, dan kalau ini tidak dilakukan oleh Jokowi sesegera mungkin sebagai pribadi dia untuk memperlihatkan ijazah ini, ya ini akan berkembang terus. Ya. Orang nggak akan percaya, ya kan? Ya, yang lain yang teman-temannya ya bisa saja dinyatakan bahwa dia ada kedekatan, ada sesuatu di belakangnya sehingga mereka mengeluarkan pernyataan kedekatan seperti itu, atau gurunya dan sebagainya. Tapi buktinya kan harus ada, ya kan? Saya aja tidak ijazah. Rapor SD saya punya. Jadi rapor saya dulu di SD-nya SD Kristen Katolik, Fransiskus Xaverius kecil.
kadang ada cap-cap Belandanya tuh. Sampai sekarang saya masih punya asli. Rapor SMP, rapor SMA, apalagi ijazah. Gampang banget, tinggal liatin aja. Ya udah dibawa sama yang kuasanya, bawa ke pengadilan, selesai. Ya kan? Ini ijazah asli, diperiksa benar nggak ada tempelan atau rekayasa foto segala macam. Kalau fotokopi nggak akan bisa dipercaya, ya kan? Tapi kalau yang asli kan bisa kelihatan gimana capnya, bagaimana letak fotonya, gimana letak ininya kan kelihatan. Lalu tanda tangannya bagaimana kan? Tapi kalau katakanlah misalnya sudah dilegalisir gitu kan. Legalisir, saya kemarin tuh punya adik di Spanyol, dia minta legalisir ke SMA PGI. Ya, saya cuma bawa ijazah fotokopinya. Saya jelasin, saya juga bawa yang bukan yang asli karena dia di Spanyol kan. Ini gampang banget, tinggal dicap, legalisir, fotokopinya aja kok dilihatin, ya kan? Nah kalau seandainya saya bikin jadi nama lain, tempel gitu, nggak bisa, tinggal legalisir, tidak dilihatin ke ini kok, ya kan? Ya kalaupun udah bertahun-tahun misalnya udah nggak ini, ya udah repot-repot. Ini apa namanya sedikit uang administrasi. Iya. Jadi kalau menurut Bapak dari sulitnya pihak Jokowi itu untuk menunjukkan ijazah aslinya, sebenarnya dalam penanggapan Bapak seperti apa? Kalau sampai dia tidak bisa menunjukkan yang asli, jelas akan berkembang dan pendapat saya juga itu ada kepalsuan. Ya. Jadi sebenarnya dia tidak punya yang aslinya ya, Pak? Masuk perguruan tinggi, saya juga pernah masuk perguruan tinggi, ya kan? Ya kan kita bawa mengirimkan fotokopi, ya dilihatin, kadang-kadang juga kan dilihat aslinya Pak, ya kan? Walaupun di sini Pak pihak lembaga UGM sendiri yang boleh katakan mengeluarkan jasa, mereka mengatakan keyakinannya ijazah Jokowi palsu, tapi tidak menunjukkan kalau bukti gitu ya. Kalau bisa dia juga datang ke pengadilan, dia tunjukin ke pengadilan, ya kan, bahwa ini datanya, ya ini prestasinya, kan mereka punya rekam jejak di situ, ya kan? Data rekam jejak di UGM, masa UGM yang sebegitu rupa umurnya sejak lembaga yang sangat besar ya Pak ya? Iya, dari zaman Belanda tertua kan. Ya. Setelah UI kan UGM yang tertua. Ya. Masa nggak punya yang seperti itu? Bawa aja rekam jejaknya. Ada fotonya, ada segala macam. Dan buku wisuda juga. Setiap wisuda itu kan ada foto-foto juga yang dicantumkan di situ. Apalagi di tahun 85 ya. 85 itu kan sudah ada maju. Saya aja 75. Jadi kalau menurut Bapak gini Pak, walaupun misalkan dari pihak sekolah asal UGM, misalkan juga termasuk teman-temannya mengatakan bahwa Jokowi asli, termasuk misalkan pengadilan juga mengatakan itu tidak berarti bahwa ijazah itu betul-betul asli apa ya? Itu kalau pengadilan kita nggak tahu prosesnya bagaimana sekarang ini. Tapi yang jelas ini kan perdata ya. Lalu harus penggugat dan tergugat harus membuktikan gitu. Nah, penggugat kan punya data, ya kan? Oleh tergugat dibuktikan. Ini saya nggak palsu kok. Ya. Nah, ini ada bukti. Nah, dilihat keasliannya, diperiksa, ya, keasliannya. Kalau memang perlu juga diperiksa kertasnya, pakai kertas yang baru atau di tahun 20 tahun 35 tahun yang lalu, ya kan? Ya 85 itu kan 15 tambah 22 kan udah 37 tahun yang lalu kan? Nah, benar nggak kertasnya? Ya karena ini kan seorang yang berkuasa, nomor 1 kok, yang berkuasa. Siapa sih yang nggak keder ya, nggak takut ya untuk memberikan pengakuan itu, malah mereka juga senang. Apalagi kalau sudah mendapatkan sesuatu kan, kita juga kan nggak tahu ya. Nah, tapi yang pasti adalah sangat sederhana dari awal kita ngomongnya. Jadi sebenarnya lihatin aja. Jadi ini Pak yang kita khawatirkan itu si ijazah asli itu nggak mau ditunjukkan. Ini solusinya bagaimana itu Pak? Nah kita tunggu, benar nggak? Kalau seandainya memang nggak ditunjukkan, ya itu. Dari masyarakat saya menduga bahwa memang ijazah itu bukan asli. Artinya disembunyikan. Nah, disebabkan apa disembunyikan, tidak mau dilihatkan gitu kan? Ada perubahan-perubahan apa yang terjadi dari yang asli itu, ya kan? Tentunya ini sudah politis setelah itu. Kalau sudah merupakan dipastikan itu palsu, presiden itu harus mundur. Iya. Secara etika dan moral ya Pak. Walaupun secara hukum tadi udah dieliminir gitu ya.
Dan ini sangat memalukan ya, dan sejarah di Indonesia ya juga sangat tercoreng gitu. Kalau ini terjadi benar-benar presiden ke-7 itu sudah dianggap tidak ada. Jadi dan sejarah akan mencatat inilah presiden yang yang melakukan pembohongan, penipuan, dan pemalsuan. Dan itu kan sesuatu yang istilahnya di undang-undang impeachment itu melakukan sesuatu yang tercela. Jadi sudah harus dilakukan impeachment kalau dia tidak mundur gitu. Jadi itu akibatnya kalau seandainya Jokowi tidak bisa memperlihatkan ijazah SD, SMP, SMA yang dituntut oleh pengadilan oleh penggugat itu, ya otomatis akan berkembang bahwa itu adalah palsu. Nah kalau udah palsu, dia cuman ada 2 jalan keluarnya. Dia mengundurkan diri, dan yang ketiga adalah dia dimakzulkan dengan perbuatan yang tercela, yaitu penipuan. Pak, dampak lain apa Pak? Dampak lain dari misalkan Jokowi istilahnya tetap kekeh itu tidak mau ngalah, kemudian tidak menunjukkan itu dampak lain untuk ke masyarakat, terutama ke aparat-aparat itu Pak, adanya istilahnya pembenaran pembenaran sesuatu yang palsu, itu dampak yang lebih luasnya apa sebenarnya? Ya karena presiden kan udah dianggap penipu ya. Seorang presiden udah dianggap penipu, ya otomatis tidak bisa dipegang lagi, dan otomatis semua tidak akan mematuhi gitu. Baik TNI, Polri, segala macam tidak akan bisa mengikuti apa yang perintah dari presiden. Boleh nggak bisa dikatakan apa? Ini presiden ilegal gitu? Bisa dikatakan itu nggak? Ya bukan ilegal lagi. Udah presiden penipu, nggak pakai situ itu udah. Karena persyaratannya sebenarnya tidak memenuhi, jadi sebenarnya ilegal. Penipuan kan? Penipuan itu. Artinya sudah sangat parah gitu, parah, dan itu sangat tercela sekali, dan ini benar-benar memalukan buat bangsa kita di mata dunia nanti. Ya seorang presiden tersebut di sejarah gitu, bahwa yang terjadi di dunia, Indonesia memunculkan seorang presiden penipu melalui pemalsuan ijazah. Nah itu kan sangat melukai, dan rakyat kita kan bukan sekarang aja, lahir nanti anak-anak itu dia akan membawa cacat ini. Sampai nanti Indonesia tercatat sebagai melahirkan presiden seorang penipu. Jadi bahaya. Baik sahabat sekalian karena waktunya sudah mau zuhur. Insya Allah kita akhiri sampai di sini. Ini memang mengerikan seorang pemimpin negara yang harus jadi teladan, jadi panutan. Tapi di sini justru yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi persyaratan seorang pemimpin kita berharap mudah-mudahan ini ada solusi mudah-mudahan Bapak Presiden mengundurkan diri kalau memang nggak bisa mengeluarkan yang asli itu seharusnya sudah mengundurkan diri karena memang sudah tidak layak lagi untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih atas kesempatannya, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.